Selamat malam, Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Pada malam hari ini kita akan bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah keluarga pada tanggal 24 Februari tahun 2021. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari siapkan hati dan pikiran kita untuk duduk di sekitar firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Marilah kita bersaat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setianya besar atas kita. Kidung Jemaat 27 ayat yang pertama dan yang kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum membaca Alkitab, mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur ya Tuhan kami naikkan kehadiran yang Maha Kudus, karena kasih dan anugerah-Mu kami masih diperkenankan untuk beribadah pada saat ini. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu, agar hamba-Mu menyampaikan Tuhan hanya seturut kehendak Tuhan sendiri. Jemaat yang mendengarkan, Tuhan kiranya juga mengurapinya, memberkatinya, agar di dalam menerima firman Tuhan ini, boleh diterima dengan baik dan penuh sukacita, bahkan boleh diperlakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Bapa, berfirmanlah, karena pada saat ini kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang akan dibaca pada kitab Filipi, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-25 sampai dengan ke-30. Sekali lagi, kitab Filipi, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-25 sampai dengan ke-30. Yang menyatakan, sementara itu, kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati.
Tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula, dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam nama Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Berbahagialah bagi setiap orang yang sudah mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosiana. Jemaat dipersilahkan duduk. Ibu bapak yang diberkati, yang dikasihi Tuhan di dalam Kristus Yesus, pada malam hari ini tema renungan kita adalah teladan pelayanan. Ibu bapak yang diberkati, yang dikasihi Tuhan, pasal ayatnya yang ke-25 mengatakan, sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku. Sekali lagi, saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kalau Rasul Paulus sampai menyebut seorang Epafroditus itu adalah saudaraku, teman sekerjaku, Bapak Ibu bisa bayangkan betapa hebatnya orang ini. Seorang Rasul Paulus menganggap dan mengatakan bahwa Epafroditus adalah saudaranya, adalah teman sekerjanya. Kita sendiri tahu Bapak Ibu sekalian, bahkan baru kali ini mungkin Bapak Ibu mendengar kata-kata atau nama seseorang Epafroditus ini. Tetapi sekali lagi, itulah yang ditulis di dalam kitab Filipi oleh Rasul Paulus sebagai kesaksian Rasul Paulus bahwa Epafroditus adalah orang yang luar biasa. Mari kita sedikit tengok siapa Epafroditus itu. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi Tuhan, Epafroditus adalah jemaat biasa. Bahkan awal mulanya Epafroditus adalah anak seorang penyembah berhala. Lalu Bapak Ibu sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kenapa sampai dikatakan pelayan yang luar biasa Epafroditus ini? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Epafroditus awalnya adalah seorang penyembah berhala. Tetapi setelah dia mengenal Rasul Paulus, masuk di dalam jemaat Filipi, dia betul-betul memahami, mempelajari, bahkan senantiasa bertekun di dalam firman Tuhan. Oleh sebab itu, dia diubahkan oleh Tuhan. Tuhan berkenan memakai Epafroditus ini. Dan kenyataannya memang dia orang yang biasa, tidak punya jabatan apa-apa di jemaat Filipi. Dia adalah jemaat biasa yang tidak dipandang oleh orang-orang yang punya kedudukan, jabatan gereja pada saat itu. Bahkan Rasul Paulus pun saat itu tidak mengerti siapa itu Epafroditus.
Tetapi setelah jemaat Filipi mengutus Epaphroditus untuk membawa bantuan kepada Rasul Paulus, disinilah awal kisah bahwa Epaphroditus adalah orang yang luar biasa. Yang tadinya dari nol tidak tahu apa-apa tentang kekristenan, tentang Injil, tentang kabar baik, tentang Yesus Kristus, dia sungguh luar biasa. Begitu dia pemahamannya, begitu dia menerapkan pola pikirnya, begitu dia melakukan pelayanannya dengan total. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian yang diberkati dan dikasihi Tuhan, patutlah kita bisa mencontohnya setelah kita mengetahui bagaimana seorang Epaphroditus ini. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, seseorang melayani tentunya dipengaruhi oleh konsep berpikirnya. Baik konsep berpikirnya terhadap pelayan maupun konsep berpikirnya mengenai pelayanan itu sendiri. Saat ini sering kita tahu bahwa konsep pelayanan kita, Bapak, Ibu, dan saya melayani karena saya mau diberkati. Itu konsep yang sangat-sangat dipahami oleh Bapak, Ibu, dan saya. Tetapi seorang Epaphroditus, konsep berpikirnya sangat-sangat berbeda. Dia melayani tidak untuk diberkati, tidak berharap untuk diberkati, tidak mencari-cari berkat, tetapi dia melayani dengan tulus, dengan segenap jiwa raganya, sampai dia nyaris mati. Epaphroditus tidak pernah punya konsep, aku mau melayani Tuhan agar aku diberkati. Tapi dengan ketulusan, dengan totalitas pelayanan dia, melayani Rasul Paulus yang saat itu dipenjara dengan penderitaan yang begitu luar biasa. Bahkan dia tidak pernah mementingkan dirinya sendiri. Dia mengutamakan Rasul Paulus. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mendeklarasikan bahwa Epaphroditus adalah saudaraku, adalah teman sekerjaku, teman seperjuanganku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, keteladanan ini yang perlu kita contoh, totalitas pelayanan ini yang perlu kita contoh. Di dalam pelayanan di gereja, di dalam pelayanan berjemaat, janganlah melihat apa kedudukanmu, apa posisimu. Setiap orang bisa melayani. Yang dilihat Tuhan bukan jabatan gerejanya yang dilihat, tetapi siapapun dia yang melayani Tuhan dengan tulus, dengan setia, itulah yang disebut pelayan. Oleh sebab itu mari mindset kita, konsep kita saat ini kita rubah. Jika Tuhan memberkati, itu sudah pasti. Jika Tuhan itu memberikan kita kemudahan, itu sudah pasti. Kalau kita melakukan dan menjalankan perintah-perintah Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi Tuhan, jadi seorang pelayan tidak harus menduduki jabatan di gereja. Jadi seorang pelayan totalitas, jika engkau mengatakan pengikut Kristus, jadilah pelayan Kristus. Siapa yang dilayani? Sesama kita, cerminan kita melayani Tuhan Yesus. Bagaimana kita melayani Tuhan yang tidak kelihatan? Kalau kita melayani sesama kita melayani saudara kita, tidak pernah teraplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, mari melalui sesama kita, melalui saudara-saudara kita yang berkekurangan, saudara-saudara kita yang membutuhkan, mari kita saling melayani.
kita menopang, minimal kita mendoakan. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi Tuhan, itulah pelayanan keteladanan yang sudah disampaikan melalui surat Filipi oleh Rasul Paulus ini, agar membuka mata hati kita untuk kita senantiasa mengerti esensi pelayanan yang sebenarnya. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi Tuhan, keteladanan yang ditunjukkan oleh Epaphroditus juga menjadi penguatan bagi kita untuk terus memperhatikan kebutuhan sesama kita. Sebagaimana Epaphroditus yang diutus untuk melayani Paulus, kita pun memiliki tugas perutusan itu untuk melayani sesama. Marilah kita juga memiliki kesungguhan dalam melakukan pelayanan seperti yang dimiliki oleh Epaphroditus ini. Tuhan kiranya memberkati pelayanan kita. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita merespon firman Tuhan pada malam hari ini. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 341, ayatnya yang pertama dan yang ketiga. Jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan syafaat kepada Tuhan. Mari satukan hati dan pikiran kita untuk menaikkan syafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah ya Tuhan yang hendak kami sebar. Karena itu Tuhan, kami takkan pernah gentar. Kami ini hanya sebagai padi yang mati dipendam. Tetapi jika Tuhan berkehendak tumbuh, maka surya itu memekar dan berbuahlah tuaian yang akan kami sebar. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih atas kasih dan karunia-Mu. Tuhan masih memelihara dan memberkati kami serta menyertai dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam kondisi saat ini, dengan pandemi yang masih terjadi, Tuhan kami mohon kekuatan dan hikmat daripada-Mu,
agar kami bisa melalui serta menjalaninya dengan tenang dan damai, karena kami percaya hanya kuasa-Mu lah yang bisa menenangkan dan mendamaikan hati kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersama jemaat-Mu memohon kepada-Mu, berilah kami senantiasa kekuatan, berilah kami kemampuan untuk senantiasa melewati hari-hari yang penuh dengan tantangan ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau sesaat tadi kami sudah mendengar firman-Mu, mampukan kami untuk menerimanya, merenungkannya, bahkan memberlakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, buka hati dan pikiran kami untuk dapat menerima firman Tuhan dan duduk di sekitar firman Tuhan. Terlebih Tuhan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami berdoa bagi setiap orang yang di dalam rundung duka, di dalam kesedihan. Tuhan kami mohon, lawat mereka, tilik mereka, begitu juga sertai mereka. Dan pakailah kami ya Tuhan untuk membantu, untuk menopang mereka yang membutuhkan bantuan. Siapapun dia Tuhan, ajar kami untuk menjadi pelayan, untuk menjadi penolong sesama kami. Biarlah kami dapat meneladanin bagaimana Epaphroditus melayani Rasul Paulus dengan kesungguhan hati, dengan setia. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati, menyertai, bahkan menguatkan kami di dalam perjalanan pelayanan kami. Siapapun kami ya Tuhan, baik kami presbiter, baik kami jemaat biasa, pengurus pelkat, dan siapapun dia yang terlibat di dalam pelayanan langsung. Tuhan kami mohon kekuatan daripada-Mu. Ajar kami untuk senantiasa merendahkan diri, ajar kami senantiasa untuk saling menghormati. Dan ajar kami untuk saling mementingkan, mendahulukan kepentingan orang lain. Agar nama-Mu sendirilah yang dimuliakan di dalam setiap kesaksian kami di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Inilah doa harap kami kepadamu, sembah sujud kami kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang disalahkan pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, akan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari Mazmur 96 ayat ke-8 yang menyatakan, berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Berbunga terus berbunga.
Jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, sumber sukacita dan ungkapan syukur kami, inilah persembahan yang dapat kami kumpulkan. Kami mengimani sungguh bahwa kasih dan kuasa-Mu menyempurnakan pemberian kami, dan hikmat-Mu melingkupi kami yang mengelolanya. Dalam kasih dan kemurahan Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan, sebagai amanat pengutusan, marilah jemaat berdiri dan hiduplah dengan damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara-saudara dengar. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, angkatlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Ibadah selesai, saat teduh.